Jangan sampai ada pencitraan, apalagi cuma kedok, yang akhirnya kelengkapan KTA, SK, surat tugas, seragam, cuma jadi agenda karnaval buat ngemis. Harga diri harga mati, itu yang saya tanamkan di sini. Kalau pasukan berani mati sudah banyak, yang berani hidup itu 1000 banding 1, jadi tunjukkan totalitas dengan kapasitas dan kualitas berkelas kalian. Jangan tumbang karena uang, apalagi goyah karena rupiah, yang endingnya ngamen sana sini cuma untuk menutupi kebusukan, kesalahan, kejahatan, dengan ending suap menyuap, juga mencoreng ranah hukum dengan merusak marwah hukum, seperti yang dilakukan oleh segelintir oknum topeng monyet sirkus di lapangan. Menjelang akhir tahun, tim Senyap Cyber Indonesia mengungkap beberapa temuan lagi di masyarakat. Ponorogo, tanggal 28 Desember tahun 2022. Tepat menjelang H3 agenda tahun baru, tim Cyber Indonesia atau tim Senyap menemukan temukan lagi di masyarakat, utamanya di media sosial. Perlu pengawasan khusus dari Kominfo, utamanya kurang tegasnya Kominfo dan beberapa instansi terkait mengingkapi hal ini. Apalagi sudah banyak korban bertambah terkait aksi para codot ini. Saya memang sengaja tidak mempublikasikan terkait grup Senyap ini. Dulu pun terkait grup baik aktivis RI, Pena Rakyat dan sekarang Cyber Indonesia ini, ujar Ketua Grup Senyap Cyber Indonesia. Semoga keberadaan tim Cyber Indonesia lekas diapresiasi oleh instansi terkait dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah. Karena hanya keterbatasan alat saja sudah bisa mengungkap banyak hal janggal di negeri ini. Besar harapan saya nanti di tahun 2023 ada yang mengesahkan dan utamanya bisa memperkuat sistem keamanan baik dari marwah hukum sendiri biar gak tercoreng oleh para oknum codot berkedok topeng monyet ini yang semakin hari semakin merajalela. Baik di masyarakat atau pemerintahan, ungkapnya kepada media saat dimintai keterangan. Definisi data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Permenkominfo 20/2016, bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih lanjut, keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi diatur di dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak privasi diatur di dalam Pasal 26 ayat 2 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Hak privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Lebih lanjut, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1, atau ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan, atau denda paling banyak 800 juta rupiah, 800 juta rupiah.
Semoga penjelasan kami membantu rekan semua yang masih buta hukum dan gagap hukum pun bisa belajar bersama kami di webinar kami juga sedikit promosi untuk belajar dan diskusi hukum agar generasi kita ke depan lebih eksis. Meski saya sendiri hanya otodidak dan masih banyak kekurangan saya di dunia hukum. Asteris Pemkab Cirebon tak peduli, warga uruk Jalan Swadaya, asteris. Cirebon, Jalan Poros Kabupaten Cirebon sangat memprihatinkan. Salah satunya yang berada di Desa Panongan Lor dan Desa Panongan Kecsedong, kondisi jalan poros kabupaten dari desa ini hingga Desa Panongan sangat memprihatinkan. Terlihat, banyak jalan berlubang dan mengganggu aktivitas masyarakat juga pengguna jalan. Pihak masyarakat gotong royong menambal jalan berlubang dengan tanah uruk, meski belum memenuhi standar keselamatan pengguna jalan, katanya. Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Bahkan di saat hujan tiba jalan yang berlubang tersebut tertutup air hingga tak terlihat dan bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas di area jalan tersebut. Jalan tersebut adalah jalan milik pemerintah Kap Cirebon dan jalan ini terhubung ke Kap Kuningan. Menurut Gunawi warga sekitar ia mengatakan, saya merasa kasihan karena banyak yang pada jatuh kecelakaan bahkan HP juga ada yang jatuh. Ia juga meminta kepada pemerintah agar jalan di Desa Panongan, Panongan Lor ini segera diperbaiki apalagi kalau malam sangat bahaya sekali karena di jalan ini tidak ada lampu penerangan ucap Gunawi. Bahkan jalan yang diperbaiki hanya baru yang di perbatasan Desa Putat dan Desa Panongan itu pun hanya beberapa meter saja jalan yang diperbaiki. Banyak pengendara motor juga yang keluhkan jalan rusak ini karena saat melintas merasa tidak nyaman.